Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Sekarang saya berada di Kalibata, bertamu di rumahnya Mbak Jasmine Pratiwi. Yes. Halo Mbak Tiwi. semuanya. Iya, Mbak Tiwi ini mengawali karirnya sebagai penyiar dulu. Wah, terus sekarang jadul sekarang ngurusin manajemen. Nah, sekarang kita akan ngulik tentang Mbak Tiwi. Apa kabar Mbak? Baik, ya, alhamdulillah Mas Iwan. Iya. Kangen udah lama Iya. gak ketemu. Saudaraku, Mbak Tiwi sekarang masih aktif di MNC Group. Di mana aja sih? Ya, ini kita ingin tahu Mbak. Dulu Mbak Tiwi kita mengenal AMKM. Wah, saya masih ingat. Anda meminta kami memutar. Kalau nggak salah Mbak Tiwi sama Ibeng ya? Ibeng sama Mbak Lea ya? Itu lagi? Lea. Ya, ya. Itu apa Mbak Tiwi memang dulu pendidikannya ada di broadcasting atau di penyiar? Tapi katanya bukan di situ semua. Kok bisa nyasar ke situ Mbak? Salah kamar. Salah kamar. Iya, jadi sebetulnya saya tuh produk zaman dulu, sama lah ya kita ya Mas. Iya. Produk jadul yang sampai lulus SMA masih bingung. Mau lanjutin apa ya? Mau kerja jadi apa ya gitu kan. Sampai akhirnya karena SMA Fisika nyari yang memang masih kepake lah gitu ya, IPA-IPA-nya gitu. Lihat kanan kiri, terus akhirnya jatuh pilihan di Trisakti itu ada Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan. Saya ambil major yang Arsitektur Lanskap. Wow. Jauh. Jauh ya. Jauh banget. Terus abis pas udah mulai kuliah udah mulai berasa nih kayaknya bukan gue gitu kan. Tapi karena alhamdulillah dari Allah, dari orang tua dosen cukup nggak bodoh-bodoh banget gitulah ya Mas gitu. Jadi akhirnya bisa lulus jadi landscaper. Jadi waktu itu saya termasuk angkatan pertama yang kita bisa lulus 4 tahun. Sebelumnya tuh landscape lulusnya wah 7 tahun, 8 tahun pada masa itu gitu ya. Itu angkatan pertama saya termasuk diantaranya gitu. Terus habis lulus sempat kerja di developer. Kerja di developer, terus pada saat saya kerja itu kita pameran lah di Balai Sidang waktu itu. Pada saat pameran, terus ada orang talentnya TPI, namanya kan TPI dulu ya Mas, masih TPI, ya. Sekarang kan MNC TV. Itu, ayo ikut dong casting gitu katanya. Kita punya programnya tuh program jalan-jalan waktu itu. Casting gitu kan, saya kerja nggak apa-apa deh, ayo dong. Kalau jam makan siang deh gitu kan. Oke, ya udah saya datanglah waktu itu masih di TVRI waktu itu castingnya, karena produksi masih banyak yang di TVRI itu. Di TVRI gila, ratusan orang yang ada di situ Mas. Ini mah nggak mungkin jam makan siang saya kaburkan ya. Terus saya bilang sama waktu itu kan masih SMS dong, belum ada WA-WA-an kan ya, jadul itu kan. Terus nggak mungkin nih gitu karena antriannya banyak banget. Nggak usah antri. Jadi langsung pakai lewat belakang gitu ya, langsung di casting. Berapa hari kemudian dikabarin Mbak lolos. Jadilah nyemplung. Program pertamanya yang tadi Mas Iwan bilang AMKM itu sebetulnya judul programnya Jendela Anak Muda. Jam 4 asyik gitu. Jadi itu bertahun-tahun mulainya di situ belajar dan langsung dapat program live padahal nggak punya pengalaman. Iya, jam 4 itu live kan kalau nggak salah. Live. Dan sampai akhir saya pindah dari penyiar, semua program saya itu live Mas. Semua program reguler ya, kan memang waktu itu kita dikasih juga program-program lain yang taping sama Renata Salila gitu dan beberapa program lainnya. Tapi kalau program reguler saya semuanya live. Jadi tahanan kota Mas. Nggak bisa kemana-mana. Karena nggak bisa kemana-mana. Iya, habis dari penyiar, terus Mbak Tiwi
masih tetap di TPI atau ini? Karena itu kan penyiar kan kontrak ya? Iya, nggak ini, ya, betul. Aku tuh pindah-pindahnya lumayan dari TPI ke MNC TV ke MNC Media loh, sama ya semuanya. Jadi kayaknya udah distempel mungkin ya. TPI sampai 95 sampai 2001 itu aku penyiar. Kemudian di 2001 ada gelombang karena ada televisi baru waktu itu. Jadi teman-teman di divisi sales marketing banyak yang bedol desa ke TV lain. baru itu gitu ya. Nah, kemudian dipanggillah sama direksi waktu itu dan dipaksa untuk jadi AE. Padahal aku nggak ngerti apa-apa jualan gitu. Padahal saya pikir itu lulus ekonomi. Enggak, sama sekali enggak. Landscape dicemplungin jadi penyiar, dicemplungin lagi jadi orang sales, gitu Mas. Oh iya. Terus kelihatannya kan Mbak Tiwi selalu berpindah tempat ini kan, tapi tetap masih di MNC Group. Itu membabat hutan atau memang membangun sistem. Saya mengamati setelah stay jalan bagus, cabut lagi, pindah lagi. Itu pengalaman seperti apa, Mbak? Itu rezeki, Mas. Rezeki. Jadi sebetulnya paling lama sih sebetulnya kan adalah di sales marketing ya. Karena aku 6 tahun ya, 95 sampai 2001 tuh kan siaran. Nah, sesudah itu baru masuk di sales, mulai dari AE, naik jadi group head. Itu juga ceritanya lucu karena punya anak, jadi aku memang nggak pengen, pertama dari kontrak ke tetap aja enggak gitu. Tapi akhirnya dipaksa. Nah, lama tuh jadi AE berapa tahun ya, mungkin 6 tahunan kali ada gitu ya, karena saya nggak pernah mau di assess untuk naik karena punya anak kecil. Anak saya kelahiran 98 sama 2000 gitu. Akhirnya suatu saat nggak bisa menolak lagi, promosi jadi group head. Abis dari group head itu naiknya cepet-cepet, jadi cuma 2 tahun, 1,5 tahun gitu-gitulah gitu ya, dari GH naik jadi manajer. Nah, pas habis dari manajer itu naik ke GM, dapat lagi tantangan baru karena kan tadinya sales, sekarang GM itu sales marketing. Jadi iya, jadi yang saya juga nggak ngerti apa-apa tentang marketing. Belajar lagi gitu kan. Habis itu dapat tanggung jawab untuk pegang sales marketingnya GTV. Waktu itu namanya Global TV. 1,5 tahun di sana, alhamdulillah growth-nya juga bagus gitu. Terus rolling lagi. Ayo suruh balik pulang kampung. Ya udah, aku pulang kampung. Pulangnya udah kayak MNC TV kan waktu itu namanya, udah bukan TPI. Sales marketing MNC TV. Belakangan kami ada integrasi, jadi pegang 3 TV, tapi saya pegang marketingnya saja. 3 TV. Nah, sesudah itu MNC mau membangun digital asetnya, jadi disuruh megang marketingnya digital. Jadi saya pegang RCTI Plus, pegang 6 portalnya MNC waktu itu dari 3 sampai 6. Kemudian disuruh lagi pindah membangun e-commerce-nya MNC sampai sekarang, jadi bantuin Aladin Mall sekarang gitu. Iya, membangun terus divisi baru, itu pengalaman apa Mbak yang dapatkan? Pengalamannya yang paling utama adalah belajar untuk diri sendiri juga, karena saya orang konvensional media, saya lahir dari TV ya kan. Pada saat disuruh pegang digital kan berarti saya harus belajar, ya kan? Nah itu yang pengalaman itu yang paling paling berkesan lah ya gitu. Kalau manajemen kan sebetulnya memanage people, ya mau yang dikelola itu unit apapun sebenarnya kurang lebih sama gitu ya. Tapi basic
unitnya itu kan kita harus mengerti apa yang apa yang kita jual lah ya dalam tanda kutip gitu. Itu sih yang tantangan terbesarnya adalah itu. Saya jadi harus belajar digital sementara di usia saya yang sudah tidak muda gitu kan. Kalau anak muda mah dikasih digital, cincang lah makanan sehari-hari gitu toh. Terus kemudian diminta bergabung dengan e-commerce sekarang di Aladdin Mall, itu juga challenge karena saya produk zaman dulu yang kalau belanja itu saya harus pegang. Saya tidak terbiasa online shop karena buat saya kenikmatannya justru pada saat memilih. Pada saat kita sudah beli itu ya udah aja gitu loh. Jadi saya nggak terbiasa. Nah, membalikkan kebiasaan itu karena pekerjaan itu juga yang membuat saya harus banyak belajar gitu sih Mas. Tapi tantangan Mbak ya ini? Tantangannya sebetulnya karena sebelumnya saya ibaratnya tuh ada di unit kaya. Kemudian pindah ke unit-unit kecil, apalagi sekarang startup ya. Jadi kan segala macamnya tuh hitungan PNL-nya harus luar biasa kan. Kalau pada saat unit kaya itu ya kita karena revenue-nya besar, maka strateginya bisa lebih leluasa secara budget karena memang mampu unitnya. Tapi kalau di unit kecil atau apalagi unit startup, kita punya konsep begini, begitu, tapi kan harus mikirin nih, ada cost yang harus keluar ketika kita mau mengaplikasikan konsep atau strateginya gitu kan. Nah itu yang seru. Yang seru lagi Mbak Tiwi ini untuk menjalin keakraban atau membangun tim itu biasanya dengan 2 jurus. Jurus apa nih Mas? Jurus maut? Kuliner sama traveling. Nah, itu gimana Mbak? Sebetulnya dua hal itu emang inian saya sih ya, emang kesenangan gitu ya. Kuliner emang seneng nyobain makanan, kemudian seneng makan lah ya. Bukan seneng masak ya, seneng makan. Agak beda. Kemudian juga seneng nyobain tempat baru gitu ya. Terus traveling juga seneng exploring tempat-tempat gitu ya, tempat wisata kayak tempat menginap dan lain-lain gitu. Nah, again karena saya besarnya di unit yang lumayan makmur gitu ya. Alhamdulillah kan achieve terus gitu kan Mas gitu kan. Nah kalau achieve kan ujung-ujungnya namanya orang sales kan adalah bonus gitu kan. Jadi mulai yang prestasi, saya ngerasa prestasi saya itu bukan prestasi saya, tapi prestasi dari seluruh tim saya gitu kan. Walaupun teman-teman semuanya juga karena berprestasi kemudian mendapatkan bonus, tapi saya ngerasa kan saya direksinya, jadi kan paling gede dong bonus saya gitu kan. Jadi saya ngerasa dari jatah saya itu sebenarnya ada bagiannya teman-teman lah gitu ya. Jadi kenapa enggak kumpul rame-rame karena sadar atau tidak sebetulnya kalau orang bekerja apalagi di TV sebagian besar waktu kita sebenarnya bukan sama keluarga tapi di kantor gitu. Jadi buat saya tim saya di kantor itu adalah keluarga saya gitu kan. Selayaknya terhadap keluarga kan kita harus terus harus terus ngerangkul supaya guyup terus gitu ya. Apalagi kalau di kantor kan namanya sales, semua ada target gitu, masing-masing berkompetisi gitu. Gimana caranya supaya tetap berkompetisi yang sehat dan goalnya adalah goal perusahaan gitu. Jadi yaitu menyisihkan sebagian bonus saya untuk mulai gathering dengan teman-teman gitu. Yang lebih sering sih ke kuliner ya, karena kan itu budgetnya lebih sedikit gitu. Tapi kalau traveling paling nggak setahun sekali kami adalah gitu, pergi kemana. Karena kenapa Mas? Pergi bersama-sama, nginep beramai-ramai, itu keluar loh karakter aslinya. Keluar karakter aslinya. Kita jadi ngerasa tambah kenal satu sama lain, tambah deket satu sama lain gitu. Jadi ibaratnya lem tuh jadi tambah akrab lah gitu. Gitu sih Mas. Oh iya. Jadi salah satu tips juga nih untuk
manajer-manajer anak-anak muda sekarang. Nah, sekarang Mbak Tiwi itu kan hobi dengan kuliner, dengan traveling. Apakah itu membuat kegelisahan juga? Mungkin suntuk di kantor gitu loh. Nah, sekarang mungkin perlu refreshing. Mungkin salah satu alasan membuat YouTube channel apa itu? Hai, ketemu lagi di Traveling Diary bersama saya Jasmine Pratiwi. Sebetulnya kalau traveling itu kan emang bukan sekarang. Iya. Jadi dari dulu pun memang udah hobi traveling, apalagi setiap tahun juga biasanya kami sering pergi sama klien juga gitu ya. Jadi kalau traveling mah bukan karena pekerjaan sekarang lah ya. Iya. Emang hobi udah dari zaman dulu. Nah, rasanya itu kita harus membalans hidup kita, tidak hanya melulu kerja. Iya. Karena kalau kitanya sebagai karyawan kita bahagia, maka outputnya saya ngerasa bahwa output kita lebih maksimal. Gitu. Itu mengapa saya paling royal ngingetin ke teman-teman, cuti masih berapa? Udah diambil apa belum? Karena butuh kita sebagai manusia, kita butuh refreshing gitu. Betul. Nah, refreshing orang tuh beda-beda, Mas. Saya refreshing kecilnya nonton. Nonton dulu di bioskop seneng banget. Pasti setiap minggu saya nonton bioskop. Sekarang hampir setiap minggu tuh saya ada satu tontonan yang selalu saya tonton di Netflix gitu ya. Selalu ada movie yang saya tonton. Nah, itu refreshing kecil. Refreshing besarnya yaitu makan kah, keluar makan, atau refreshing traveling kemana gitu. Nah, karena saya hobi jalan-jalan itu sering menjadi sumber informasi buat teman-teman gitu ya. Kemarin waktu kesana kemana aja sih Mbak gitu kan. Akhirnya saya jadi harus banyak menjawab pertanyaan. Oke, kalau mau ke Singapura misalnya, itu bagusnya ke sini, jangan lupa ke sini, sini. Kalau di Bali itu harus dikunjungi nih tempat ini gitu kan. Lama-lama yang nanya nih tambah banyak, yang minta referensi. Nah, kebetulan saya ketemu sama temen yang hobi fotografi. Jadi akhirnya kepikir, daripada saya ngejawab satu-satu, mendingan pada saat saya traveling, saya dokumentasikan. Sehingga orang tidak perlu nanyain lagi gitu kan. Kayaknya, oh berarti orang butuh ya referensi-referensi gitu. Makanya kemudian, oh ya udah, terus ngajak temen itu, Mbak Iva biasanya kan bisa motret, Mbak. Mau nggak lu belajar video yuk, kita bikinnya dalam bentuk video aja di YouTube gitu kan. Aku nggak khawatir kualitasnya bagaimana karena YouTube tuh kan kayaknya nggak kayak TV ya, yang standar quality-nya tuh harus bagus, sempurna gitu kan. Jadi ya udah bikin, kita belajar sambil jalan aja gitu loh Mas. Jadi sebetulnya lebih ke arah itu, mendokumentasikan perjalanan-perjalanan kami gitu. Itu alasannya Mbak Tiwi membuat channel YouTube dengan tema kuliner, konten kuliner sama traveling. Itu banyak yang nanya Mbak gitu loh. Makanya apa sih yang kekurangan dari sekarang ini? Kan sudah ada semuanya, jabatan sudah ada, ini sudah. Jadi sekarang sudah terjawab bahwa selama ini Mbak Tiwi sebagai pusat informasi. Pusat informasi. Sekarang harapan Mbak Tiwi untuk mendatang apa Mbak? Kalau udah di usia ini sih Mas, saya pingin lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang. Itu aja sih. Jadi udah harus nyiapin bekal karena kita nggak pernah tahu usia kita dikasih Allah sampai umur berapa. Jadi baliknya ke kesiapan untuk kehidupan berikutnya. Alhamdulillah anak-anak sudah mandiri. Jadi pengeluaran untuk anak itu relatif sudah tidak ada gitu. Jadi sementara saya masih berpenghasilan gitu. Nah dari penghasilan itu yang kemudian saya mencoba berpikir untuk
bisa berbuat apa untuk orang lain, untuk orang yang lebih banyak gitu sih Mas. Iya. Mbak Tiwi sudah jalan ke berbagai tempat, berbagai tempat kuliner, baik Padang, Sunda, Jawa. Itu apa yang didapatkan Mbak dari perjalanan itu? Apa namanya, wawasan ya, wawasan, karena ternyata apalagi pada saat pandemi, di mana dulu-dulu saya tidak terlalu mengenal Indonesia, karena lebih banyak ya masih kayak orang dulu lah ya gitu ya, punya uang sedikit rasanya pengen eksplornya negara orang gitu ya kan. Pada saat pandemi dan kita tidak bisa keluar negeri, itu saya mencoba untuk keliling yang deket-deket gitu ya, Bogor, Sukabumi, Sentul apa, terus tiba-tiba agak lebih dijauhin. Saya belum pernah ke Lombok, ke Lombok yuk gitu ya. Terus saya apa namanya, belum pernah ke kemana waktu itu, NTT. Saya coba ke NTT, ternyata indah banget. Indonesia tuh indah banget gitu. Jadi itu yang kemudian apa namanya, membawa saya punya lebih banyak wawasan untuk negara saya tercinta yang selama ini saya tinggalkan karena kita kayaknya lebih keren gitu kan, kayaknya kalau ke negara orang gitu loh Mas. Iya. Terima kasih Mbak Tiwi atas wawasan dan motivasinya, inspirasinya. Iya. Terima kasih. Oke saudaraku, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Tiwi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita dan motivasi kita untuk mengenal lagi Indonesia. Terima kasih Mbak Tiwi. Thank you semuanya. Iwan Gardiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.